Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'da. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Jibal Sahati BKI yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 4 di bulan Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2022 Masehi. Kita awali dengan pembacaan umul kita suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan selawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Betilkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sayyidina Muhammad wa askiri dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim zalimin ya Allah wa Insyaallah pada pertemuan kali kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan illa dzilluh, kecuali naungan Allah. Yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan 4 golongan. Pertama, pemimpin yang adil atau imamun adilun. Yang kedua, seorang anak remaja yang mengawali keremajaannya dengan tekun secara istiqomah beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, berpisah dan berkumpul keduanya juga semata-mata hanya karena Allah. Kemudian yang keempat, yaitu seorang laki-laki yang ketika dibujuk dirayu oleh seorang wanita bangsawan, wanita darah biru, wanita keturunan bangsawan atau keturunan ningrat yang cantik jelita, namun untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, namun si laki-laki tersebut mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan selanjutnya sekarang yang kelima adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya dipertaruhkan bil masajid, dengan masjid-masjid Allah, yakni seorang mukmin yang hatinya selalu dipertaruhkan dengan masjid-masjid Allah. Artinya seorang mukmin tersebut di dalam hatinya selalu muncul, selalu ada keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi. Orang mukmin yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi, baik memakmurkan masjid Allah dengan cara meramaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah, atau dengan cara meramaikan duduk hadir di majelis ilmu atau di pengajian rutin, atau dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, atau dengan cara menyelenggarakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam dan sebagainya, atau dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sosial seperti menyantuni anak yatim piatu, kemudian jompo-jompo, janda-janda tua, orang-orang fakir miskin, atau dengan cara mengerjakan sholat di 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri dan ataupun hari raya Idul Adha, dan ataupun dengan cara melaksanakan kewajiban sholat Jumat dengan berjamaah, di mana keseluruhannya itu adalah merupakan bagian-bagian daripada kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang
istiqomah dan selalu ada di hatinya keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, maka orang mukmin yang seperti ini kelak di hari kiamat ia berhak mendapatkan dhillun, mendapatkan dhillullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari kiamat, pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan rahmatnya Allah. Artinya seluruh manusia yang tidak mendapatkan naungan rahmatnya Allah pada hari kiamat sudah dapat dipastikan mereka semuanya akan kepanasan di hari kiamat, akan kehausan, akan merasa dahaga dan merasa lapar ribuan tahun lamanya. Akan tetapi orang-orang mukmin yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, maka mereka akan berada fi dzillah, akan berada di dalam naungan rahmat Allah, sehingga mereka merasa nyaman, merasa sejuk, tidak merasa panas, tidak merasa dahaga, tidak merasa lapar, karena mereka oleh Allah dikumpulkan bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin, bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mendapatkan hidangan-hidangan, makanan-makanan, minuman-minuman yang murah dan lezat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah golongan yang kelima. Ini sebenarnya kelewat. Ini seharusnya adanya di golongan yang ketiga, tapi gak masalah. Soal susunan urutan nomor gak masalah. Yang penting cukup 7 golongan. Jadi susunannya yang benar, pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua seorang remaja, seorang pemuda yang mengawali masa keremajaannya dengan tekun secara istiqomah beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid Allah, artinya di dalam hatinya selalu ada keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Baru yang keempat adalah 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah keduanya juga semata-mata hanya karena Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang ketika dibujuk dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik cerita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, lalu ia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi baru 5 golongan. Golongan yang keenam, bidzillah yauma la dzilla illa dzilluh, yang kelak di hari kiamat ia akan berada dalam naungan rahmatnya Allah. Golongan yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah, yang mengeluarkan sedekah lalu dirahasiakan sehingga seorang pun tidak ada yang mengetahuinya sedekah yang ia keluarkan, sampai-sampai tangan kirinya sendiri tidak mengetahui sedekah yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya sendiri. Jadi benar-benar sedekahnya ini dirahasiakan, tidak dipamerkan, tidak ingin diketahui orang lain, cukup yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Yang disebut sedekah sir, yang disebut sedekah sir atau sedekah rahasia. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang mengeluarkan sedekah lalu dirahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya atau sedekah sir, maka orang yang seperti ini kelak di hari kiamat berhak bidzillah yauma la dzilla illa dzilluh. Dia berhak berada dalam naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan
naungannya Allah. Itu golongan yang ke-6. Maka oleh karenanya, kalau umpama ditanyakan manakah yang lebih baik, apakah sedekah dengan terang-terangan di dalam hati bermaksud dan bertujuan untuk menstimulus, untuk merangsang, untuk memancing orang lain agar orang lain pun ikut bersedekah bersamanya. Jadi di dalam hatinya tujuannya seperti itu. Tidak ada tujuan riya, tidak ada tujuan pamer, tidak ada tujuan mengharapkan pujian dari orang lain, tidak. Tapi maksud dan tujuannya di dalam hati hanya semata-mata memberikan contoh lah, memberikan teladan, memberikan stimulus, rangsangan atau pancingan agar orang-orang lain pun tersentuh untuk sama-sama bersedekah. Dengan orang yang bersedekah dirahasiakan, manakah yang lebih baik dari kedua macam sedekah tersebut? Tentu kalau pertanyaannya manakah yang lebih baik, tentu sedekah sir, sedekah rahasia itu jauh lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara alaniah, secara terang-terangan. Walaupun sedekah dilakukan dengan alaniah, dengan terang-terangan, itu dibolehkan oleh agama dengan syarat tujuannya tadi untuk menstimulus, untuk merangsang orang lain, untuk memancing orang lain agar orang lain pun tersentuh hatinya untuk bersedekah. Tapi ketika tujuannya bukan seperti itu, misal tujuannya karena mengharapkan pujian dari orang lain, agar oleh orang lain disebut orang dermawan, agar oleh orang lain disebut orang banyak duitnya, dan seterusnya dengan tujuan-tujuan yang sama sekali tidak relevan, tidak muafaqah, tidak akur dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila tujuannya seperti itu, tentu sedekahnya menjadi buruk, menjadi tidak baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sedekah sir, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, monggo tafadhol betul, bisalamin amin, ini tafadhol. Beliau bersabda, as-sadaqatu sirri tutbi'u ghadabur rabbi. Sedekah sir, sedekah yang dirahasiakan sehingga tiada seorang pun yang dapat mengetahuinya, tutbi'u ghadabur rabbi, kata Rasulullah, itu dapat memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau umpama Allah hendak murka, mau murka kepada umat manusia yang hidup di alam dunia oleh karena merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran, kejoliman, merajalela di mana-mana, bahkan perbuatan-perbuatan dosa dilakukan oleh manusia secara berjamaah dengan bangga, dengan terang-terangan, dengan sedikit pun tidak ada rasa malu melakukan perbuatan dosa, bahkan justru bangga melakukan dosa secara berjamaah sehingga Allah murka. Nah, kemurkaan Allah ini bisa diredam dengan adanya hamba-hamba Allah yang mengeluarkan sedekah sir. Sebab kalau Allah murka, bisa saja Allah gempakan bumi secara merata, bisa saja Allah datangkan angin puting beliung yang dahsyat, bisa saja Allah datangkan banjir bandang, bisa saja Allah datangkan malapetaka bencana-bencana alam yang lainnya. Allah Maha Kuasa, kapanpun Allah mau, kapanpun Allah murka, Allah Maha Kuasa, Maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan ketika Allah sudah murka menurunkan azabnya kepada umat manusia
karena banyak berbuat dosa, maka seorang pun umat manusia tidak ada yang mampu untuk menolak, untuk menghalangi, untuk mencegah datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datangnya murka Allah itu kadang-kadang datangnya tiba-tiba, nggak bisa diprediksi, tahu-tahu udah jadi aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya apabila kita ingin meredam kemurkaan Allah, hendaknya lah di antara umat manusia yang hidup di alam dunia ini banyak orang-orang mukmin yang suka mengeluarkan sedekah sir, sedekah yang dirahasiakan, sehingga orang yang diberi sedekahnya ia tidak mengetahui siapa yang telah memberi sedekah kepadanya. Hal ini sebagaimana dilakukan dulu oleh para ulama salafus sholihin al-mutaqaddimin. Para ulama di zaman bahula, para ulama salaf, ulama orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, para ulama sufi, para ulama arif, al-arif billah, para ulama yang ma'rifat kepada Allah, rata-rata mereka suka mengeluarkan sedekah sir. Salah satu di antara contohnya sedekah sir yang mereka keluarkan, pertama, manakala mereka melihat umpamanya ada seorang fakir atau seorang miskin atau seorang jompo atau seorang janda tua yang jompo atau seorang yatim sedang tidur di emperan di sebuah tempat, mereka taruh uang itu di bawahnya, di dekat badannya taruh misalnya 100.000, udah pergi. Itu diantara sedekah sir yang dilakukan oleh para ulama salaf dahulu seperti itu. Mereka taruh uang ya di dekat badannya, tapi uang tersebut ya agak sedikit tertutup oleh badannya orang tersebut yang sedang tidur, sehingga tidak bisa dilihat oleh orang yang lewat. Nah, begitu orang tersebut, misalnya orang jompo atau janda tua yang jompo atau anak yatim atau fakir bangun, dia girang, dia senang. Begitu bangun melihat uang di bawah badannya, dan dia nggak tahu siapa yang naruh uang itu. Nah, itulah sedekah sir yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Nggak seperti sekarang. Kadang-kadang sekarang sedekah justru pengen diketahui oleh orang lain, pengen disebut-sebutin, pengen diumumin dan seterusnya. Enggak masalah kalau memang tujuannya seperti tadi, untuk menstimulus, untuk merangsang, untuk memancing, untuk memberikan contoh agar orang lain pun tersentuh untuk ikut bersedekah. Kalau memang tujuannya lurus ke arah sana, masalah. Tapi kalau tujuannya mengharapkan pujian dari orang lain, maka sedekahnya akan menjadi sia-sia karena riya. Sebab ibadah apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun yang dilakukan dengan riya itu nggak akan jadi ibadah, malah itu jadi dosa. Dan pelakunya diharamkan masuk surga, wajib masuk neraka. Karena orang yang ibadahnya riya itu hakikatnya dia sedang menyekutukan Allah, sedang menduakan Allah sebenarnya. Sehingga Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, Inna Allah Ta'ala harrama jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengharamkan masuk ke dalam surga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya riya, ibadahnya mengharapkan pujian dari manusia. Itu ibadahnya riya. Orang yang ibadahnya riya itu hakikatnya dia menyekutukan Allah, menduakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah jika kalian mengetahui bahwa Allah sangat amat tidak suka disekutukan dengan makhluknya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, esa zatnya,
esa sifatnya, esa perbuatannya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah, hidup dan matinya dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dialah Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Allah sangat tidak suka, dan menyekutukan Allah dengan makhluknya itu adalah merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Syirik ini, menyekutukan Allah ini, rajanya dosa. Kan ada rajanya dosa, juga ada rajanya istighfar. Kalau rajanya istighfar disebut sayyidul istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu disebut sayyidul istighfar atau rajanya istighfar. Ada juga rajanya dosa, yaitu syirik, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Dan orang melakukan kesyirikan itu hakikatnya imannya sudah rusak, imannya sudah batal, imannya sudah tidak diterima oleh Allah. Di antaranya perkara yang membuat iman kita rusak adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan di antara salah satu implementasi dari melakukan kesyirikan kepada Allah adalah riya, melakukan ibadah dengan riya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minar riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari riya. Allahumma inni a'udzubika minar riya. Dan yang terakhir, contoh sedekah sir yang dilakukan oleh para ulama salaf, ulama terdahulu, ulama di zaman baheula, yaitu mereka suka menaburkan uang di suatu tempat, yang tempat tersebut sering dilalui oleh para fakir miskin, oleh jompo-jompo, oleh janda-janda tua, oleh orang-orang anak-anak yatim. Nah, mereka kalau tahu ada suatu tempat di mana tempat itu sering berkumpul para fakir miskin, sering berkumpul anak-anak yatim, sering berkumpul orang-orang jompo, nah mereka malam harinya jam 12 malam mereka datangi tempat itu dan mereka taburkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu paginya orang-orang miskin, fakir miskin pada berdatangan, mereka senang mengutip uang banyak itu, berebut mereka. Nah, itu sedekah sir. Dan mereka nggak tahu siapa yang menaburkan uang itu, nggak ada yang tahu. Itulah sedekah sir. Nah, mudah-mudahan jamaah alihat ada yang seperti itu ya. Ya, biasa saya lewat sini nih, ada yang biasa saya lewat ini foto merahan semua tuh, banyak-banyak ya, udah satu karung aja. Udah saya senang banget itu. Udah saya bikin aja, bikin uang, nggak usah ngaji. Ngapain ya capek-capek? Canda dikit. Tapi kayaknya belum ada nih, belum ada. Kita kadang-kadang ngasih uang 100.000 aja dikasih nama. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perasaan kita ngasih uang 100.000 sama Ustaz gede banget, perasaan kita gede banget. Kadang nggak ada apa-apanya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, jadi baru 6 golongan yang saya sampaikan. Sisanya 1 golongan insya Allah akan kita sampaikan pada malam Ahad seminggu yang akan datang. Baik, demikian talim kita malam ini. Dan bagi jamaah ikhlas yang memang ada waktu senggang, ada waktu luang, ada kesempatan, silahkan bergabung dengan kami untuk kita
pinggir Bandung Hulu, komplek TNI AD Rindam Jaya, Gang Jeruk ya, tepatnya di rumah kediamannya Ustadz Nur Fatoni yang biasa setiap Jumat kedua ngisi Jumat di sini ya. Di malam ini tempat beliau berwudan. Bagi jamaah ikhlas yang ada waktu luang silahkan kita sama-sama bergabung dalam acara Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan di hari kiamat kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kata beliau yusarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar manusia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang ia cintainya. Kalau di dunia kita selalu berusaha membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kita, maka tentu di hari kiamat Allah akan mengumpulkan kita dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup tangan kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma alif man fi hayati shalal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa